Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryono, nomor induk mahasiswa 0497501125. Hari ini saya akan membuat video praktikum tugas 1 pemrograman berbasis web. Oke, mari langsung kita mulai saja. Di sini kita diberikan tugas ya, diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini mahasiswa berfokus pada proses pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Oke, untuk tugasnya buatlah 4 halaman website sebagai berikut. Yang pertama, halaman login yang nantinya terdiri dari input yaitu email dan password, lalu ada tombol login. Jika salah atau tidak sesuai, maka akan memunculkan pop-up alert yang berisi email password yang Anda masukkan salah. Jadi nanti kita akan membuat input berupa kotak ya. Di sini ada input email dan password. Ketika kita salah memasukkan loginnya, maka akan ada keterangan atau alertnya menginformasikan email atau password yang kita masukkan itu salah. Lalu terdapat juga pilihan tombol lupa password dan daftar. Nah, di sini nanti fungsinya lupa password kita akan coba ini untuk lupa kita coba klik, nanti akan ada pilihan atau opsi apa yang harus kita lakukan. Lalu ada opsi daftar. Di sini kita akan buat opsi daftar ini ada masukkan email, nama email dan juga passwordnya. Oke, ini untuk contoh dari soal ya, seperti ini ya. Nanti kita buat kurang lebih seperti ini bisa tampilannya. Lalu untuk soal kedua, dashboard menu HTML. Menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan. Di sini laporan ada monitoring proses DO bahan ajar, ada rekap bahan ajar, ada history transaksi bahan ajar. Lalu ada tampilkan greeting berdasarkan waktu local time, pagi, siang, sore. Oke, itu nomor 2 ini contohnya ya di dalam soal. Lalu yang ketiga ada dashboard menu juga. Di sini untuk delivery order ya, saya buatnya nanti dashboard order atau DO. Di sini terdiri dari input, ada nomor delivery order, lalu ada ketika kita tombol cari ditekan akan menampilkan nama mahasiswa, status pengirimannya, dapat disimulasikan nanti kita buat progress bar, warna atau lain-lain ya. Lalu detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Nanti ini contohnya akan seperti ini juga. Lalu yang keempat kita akan buat informasi stok bahan ajar, stok HTML. Di sini nantinya akan menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS. Data JS ini ada di lampiran di soal tugas 1 ya. Di variabel konstanta data bahan ajar nanti akan terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Oke, ini soal yang keempat. Nah, ini contohnya mungkin nanti seperti ini. Nah, untuk struktur folder proyek akan dibuat seperti ini. Kita akan buat folder utama Sita Praktik.
Nah, di dalamnya nanti akan ada indeks HTML, ini untuk halaman login. Lalu tadi ada dashboard HTML, lalu ada dashboard delivery order, ini di sini tracking ya. Lalu nanti ada stok juga. Lalu ada folder style CSS, nanti mungkin untuk file CSS bisa dibuat terpisah, eksternal berarti, atau nanti saya bisa buat internal di dalam file HTML-nya. Lalu ada JS, script JS ini data yang dummy data yang disertakan di soal. Lalu ada aset, ini juga ada disertakan di soal ya, di lampiran pada soal. Oke, petunjuk pengerjaannya kita akan buat video dan penjelasannya semua. Oke, kita lanjut ke tugas 1 ini. Oke, ini sudah coba saya buat ya. Ini seperti yang contoh untuk halaman login, tampilannya seperti ini sudah saya buat. Nanti akan saya jelaskan untuk kode programnya. Lalu untuk dashboard menu, ini dashboard menu utama, tadi terdiri dari informasi bahan ajar, ada tracking pengiriman, lalu ada laporan terdiri dari monitoring progress DO bahan ajar, lalu juga ada rekap bahan ajar, lalu ada history transaksi bahan ajar. Lalu yang ketiga ini dashboard menu delivery order. Nah, tampilannya di sini nanti kita bisa input atau cari, nanti akan di sini akan tampil statusnya. Oke. Lalu yang keempat informasi stok bahan ajar. Nah, di sini kita bisa cek untuk stok bahan ajar yang tersedia. Lalu untuk struktur foldernya juga sudah kita jelaskan tadi seperti ini. Ada folder cita praktik yang utama, lalu dalamnya ada folder CSS, JS, dan folder aset. Oke. Nah, di sini nanti akan saya lampirkan untuk video praktikumnya. Untuk kode programnya sudah saya upload di GitHub, nanti bisa dicek. Lalu kita langsung lanjut ke kode program yang sudah saya buat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya. Ini untuk kode program login HTML-nya. Saya mungkin buat sederhana seperti ini. Di sini saya menyertakan CSS-nya inline ya, internal. Saya masukkan CSS-nya di internal. Jadi di sini kita buat login sederhana. Ini untuk CSS-nya kita buat login box-nya ya, ada email, lalu ada kata sandi. Nanti kita akan coba praktik. Lalu di sini ada inputnya juga. Oke, ini masih dalam file CSS-nya. Ini kita file CSS semua ya. Nah, lalu kita masuk ke head body utama dari file HTML ini ya. Di class ini kita buat login book, kita buat headingnya selamat datang. Sini ada login formnya, lalu ada input grupnya. Inputnya ini ada email, ada keterangan di sini kita buat bisa kosong, tapi di sini saya ketik email Anda. Jadi di sini dimasukkan emailnya. Lalu yang kedua input grupnya untuk password, type-nya password, di sini placeholder-nya kata sandi. Oke, lalu untuk buttonnya kita buat button submit untuk loginnya. Oke, di sini ada, lalu ada pilihan kita juga buat lupa password, dan juga ada di sini nanti kita jika kita salah input nih atau kita mau reset, sini akan ada tampilan menunya. Langsung aja kita praktekkan ya. Tes user, ini kita udah buat akun dummy-nya ya.
kata sandinya 123. Kita login. Di sini nggak mau, berarti nanti kita tes langsung di browsernya ya. Ini ada opsi lupa password, test@user.com, kirim link reset. Nah, ini untuk lupa password ya. Nanti kalau ini akan dikirimin untuk recovery passwordnya. Lalu di sini ada opsi daftar akun baru. Di sini kita bisa masukkan Wiryono, emailnya 04975125@ut.ac.id, kata sandinya 123. Daftar sekarang. Oke, di sini akan ke input. Oke, itu untuk pilihan ya. Tadi lupa password. Nanti kalau kita pilih nanti akan ada pop up untuk masukkan emailnya untuk kirim kode verifikasi resetnya. Nah, di sini ada style CSS untuk warna buttonnya. Di sini kita pakai untuk tadi lupa password ini ya. Di sini ada buttonnya warna kuning. Kita pilih. Kalau yang tadi form login, kita pilih buttonnya warna biru. Lalu untuk di sini form tambahan ini untuk daftar akun baru. Di sini juga ada opsi yang tadi kita ini ya. Ada opsi akun baru, ada masukkan nama, input namanya, input email dan juga passwordnya. Oke, di sini untuk buttonnya kita buat warna hijau. Untuk akun baru ada opsi daftar sekarang. Nah, untuk datanya kita tadi bikin test user ya. Test@user dummy datanya untuk coba login, nanti kita coba di browser. Lalu ini untuk login formnya. Oke, jika nanti kita buat login, jika formnya nanti emailnya dan passwordnya sesuai, maka nanti akan ada keterangannya login berhasil, selamat datang. Namun jika nanti kita coba pakai random password lalu ada yang keterangan salah atau tidak sesuai, maka nanti akan ada alertnya email atau password yang Anda masukkan salah. Oke, itu fungsinya seperti itu ya untuk opsi login tadi. Lalu di sini ada lupa password, keterangan lupa password nanti seperti itu tadi ya. Lupa password ada form pop up nya, kita akan masukkan email untuk reset atau recovery nya. Oke, di sini untuk kita sudah selesai untuk form loginnya. Oke, ini kita lanjut ke dashboard menu ya. Kita cek tampilannya. Nah, di sini untuk dashboard menunya kita juga buat dashboard menu sederhana ya. Di sini seperti dalam soalnya, di sini ada keterangan waktu, lalu ada informasi bahan ajar, ada tracking pengiriman, ada laporan, ada history transaksi. Di sini sama kita buatnya internal untuk CSS-nya. Oke, di sini untuk pilihan gaya dan tata letaknya, ada greetingnya kita pakai warna biru. Lalu ada main menunya, di sini kita buat main menu tadi seperti informasi bahan ajar, kita pakai background warna putih.
lalu ada, kita cari menu ikonnya, kita sesuaikan, lalu ada menu title-nya, lalu ada sub menunya juga. Oke, kita langsung ke body utamanya. Di sini kita buat dashboard headernya. Di sini ada keterangan, selamat pagi, selamat datang kembali manajer logistik. Oke, di sini kita buat di dalam body HTML-nya. Oke, di sini ada kita pilihan ada yang pertama kita buat informasi bahan ajar di sini. Ya, di sini kita buat main menunya untuk informasi bahan ajar, lalu ada main menu tracking pengiriman, lalu di sini ada main menu laporan ya. Di sini di dalam main menu laporan ada sub menunya lagi, sub menu itemnya. Dia ada monitoring progress DO bahan ajar, lalu ada rekap bahan ajarnya, lalu yang terakhir ada history transaksi bahan ajar. Nah, kita juga ada script untuk CS-nya. Di sini berdasarkan waktu. Jadi nanti ada keterangan ketika kita loginnya mungkin siang, maka di sini akan selamat siang. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk loginnya, untuk tampilan waktunya kita menggunakan JavaScript. JavaScriptnya kita internal ya di dalam file HTML-nya juga. Oke, untuk soal nomor 2 untuk dashboard menunya seperti ini. Ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, histori transaksi bahan ajar. Nanti kita akan jelaskan lagi di browsernya langsung. Oke, yang selanjutnya untuk dashboard delivery ordernya. Kita cek tampilannya. Nah, untuk dashboard delivery ordernya ini kita fungsikan untuk tracking pengiriman bahan ajar. Misalnya contoh kita masukkan DO101 ya. DO101. Nah, di sini tampil untuk nama mahasiswa Rizky Firmansyah, saat statusnya diterima. Ya, lalu ini kita coba DO102. Nah, di sini ada nama mahasiswa Sari Dewi, statusnya masih dalam perjalanan. 103. Lalu ada Bambang Susilo, statusnya baru dikirim atau siap kirim. Ya, lalu 104. 104 tidak ada. Oke, kita jelasin untuk kode programnya. Kita buat sederhana lagi. Di sini kita masih pakai CSS-nya internal. Di sini kita pakai menu untuk container backgroundnya warna putih, lalu kita buat headernya ini untuk tracking pengirimannya. Kita tracking pengiriman bahan ajar, kita buat warna biru, lalu kita buat pencarian bahan ajar, kita pakai kolom background putih dengan buttonnya warna hijau. Di sini button warna hijau. Nah, sesuaikan. Lalu ada tracking resultnya, tampilannya tadi background warna putih, lalu ada tadi ada opsi terkirim juga, terkirim, sedang dikirim, di perjalanan, atau diterima. Lalu kita buat ada progress bar statusnya ya, D4102. Contohnya ini progress bar yang kita buat di sini untuk status perjalanan paketnya. Oke, lalu di sini ada kalau statusnya terkirim,
tadi yang DO 101 di sini kita buat diterima ya warna hijau. Lalu 102 transit warna biru. 103 sedang dikirim, ininya progress indikatornya warna kuning. Ayo kita masuk ke body utamanya. Di sini kita headernya tracking pengiriman bahan ajar, lalu kita buat search boxnya di sini untuk input text, inputnya tadi untuk nomor resi ya atau nomor deliverynya tadi untuk akan menampilkan output berupa status paket yang dikirim. Oke, di sini saya buat simulasi datanya ya. Nah, ini untuk datanya untuk tes. Jadi kita masukkan data Rizky Firmansyah untuk data trackingnya, lalu ada Sari Dewi tadi, lalu ada Bambang Susilo. Di sini untuk fungsi pencarian data maka akan ditampilkan sesuai dengan input nomor resi yang diberikan ya. Oke, ini sudah kita selesai. Lalu ada statusnya tadi kita buat, ada yang statusnya siap kirim atau baru dikirim, statusnya diterima atau statusnya masih dalam perjalanan atau transit. Ini untuk input yang ini yang kita tampilkan ya. Ini untuk output data yang kita tampilkan jika kita memilih untuk memasukkan apa tadi delivery ordernya ya, nomor resi. Oke, sini. Lalu untuk fungsi tombol cari sini kita buat, jadi ketika kita masukkan delivery ordernya, nomor resinya, kita klik tombol cari maka nanti akan keluar sesuai dengan dummy data yang kita buat tadi. Oke, ini untuk dashboard deliverynya untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4 untuk stok HTML-nya. Kita preview, ini tampilan untuk stok HTML-nya. Oke, untuk stok HTML kita masih source-nya kita coba pakai yang data.js yang disertakan di dalam soal ya. Di dalam lampiran ada data.js dummy-nya. Kita stylenya untuk CSS masih pakai internal ya. Internal kita di sini kita masukkannya internal. Oke, di sini untuk headernya di sini warna biru, kita pakai untuk informasi stok bahan ajar, lalu kita buat ada gaya tabelnya. Lalu untuk data table kita juga buat warna biru, ini untuk kode lokasi, nama barang, nama bahan ajar, jenis edisi, stok gudang dan statusnya. Lalu untuk background luar warna putih. Oke, di sini kita buat coba ya, kita akan buat tes dulu berjalan enggak. 0 JKT 01 ada barang asik 301, nama bahan ajar apa dong, edisi 1, stok gudang 100, PW apa edisi 12, stok minimal
500 tambahkan data stok. Oke, ini contohnya ya, cuman belum berjalan. Nah, ini untuk row section buttonnya ini kita buat warna hijau ya. Ini untuk CSS stylenya. Kita masuk ke body utama HTML. Di sini kita buat informasi stok bahan ajar untuk headingnya. Tadi kita buat warnanya biru, CSS di atas ya. Di sini data tabelnya kita buat ada kode lokasi, lalu ada kode barang, lalu ada nama bahan ajar, jenis, edisi, stok gudang, dan status. Oke, di sini ada pilihan tambahkan stok baru. Kita buat tambah stok baru, nanti kita tinggal input disesuaikan dengan datanya, lalu kode lokasinya kita sesuaikan, lalu ada input kode barangnya, lalu ada input nama barang. Di sini nama bahan ajar. Nanti kita akan coba di browser ya. Lalu lanjut, di sini ada input jenis barangnya, ada edisinya, stok gudang, nanti kita coba isi juga. Lalu ada stok minimalnya, lalu nanti akan ada tambah di sini stok minimal, stok gudang, ini edisinya, BMP, ini apa nanti kita coba, nama bahan ajar. Nanti kita akan coba input. Lalu di sini JavaScript DOM manipulationnya kita masukkan di internal juga ya. Stok jika lebih besar atau sama dengan stok minimal maka statusnya aman. Stok lebih kecil dari stok minimal atau stok lebih besar dari stok minimal maka statusnya waspada. Jika stoknya habis atau tidak ada maka kritis. Lalu untuk fungsi merender data, sini kita buat ada stok table body ya. Sini ada stok table bodinya, lalu ada data bahan ajar. Sini kita buat data bahan ajarnya. Lalu ada di sini ada stok minimal, ada statusnya. Nah, di sini ada kita buat inner HTML, ada kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, dan stoknya. Lalu ada fungsi untuk menambahkan baris stok baru. Nah, di sini kita ini fungsi ya, tambah stok baru. Kita tinggal input, sesuaikan. Nah, di sini ada tambah baris stok, ada kode lokasi, ada masuk kita input kode barang, lalu ada nama bahan ajarnya, ada jenisnya BMP, non BMP, ada edisi, ada stok gudang, dan stok minimalnya. Jadi nanti kita akan isi stoknya sesuai ya dengan benar. Kalau jadi harus berupa angka stok, misalnya kalau misalnya kita isi huruf dia nggak mau ya, jadi hanya harus sesuai diisi dengan angka. Lalu objeknya kode lokasi, kode barang ini nanti yang kita input. Untuk kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, stok, dan stok minimal. Lalu akan menambahkan data baru ketika kita tambahkan data stok. Oke, jika
Jika berhasil, maka nanti akan ada pop-up keterangan berhasil ditambahkan. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 4. Untuk stok bahan ajarnya kita coba di browser ya. Untuk tugasnya, oke, ini untuk tugasnya kita akan coba di browser. Ini untuk from login kita coba tadi test@user.com. Ini dummy-nya kita tes 1 2 3. Login berhasil. Ini sudah berhasil, statusnya kita coba random Wiryono at 0497501125. Wiryono ini dia 0497501125@ut.ac.id. Passwordnya 123. Login, email atau password salah karena belum terdaftar. Oke, kita coba. Lupa password. Nah, ini pop up-nya. Masukkan wiryono@gmail.com. Kirim link reset. Oke, ini udah terkirim ya. Instruksi telah dikirim. Oke, lalu kita ke opsi daftar akun baru. Contohnya nama lengkap Wiryono, emailnya 0497501125@ut.ac.id, passwordnya 123. Daftar sekarang. Pendaftaran berhasil, tapi sepertinya nggak masuk ya. Kita coba 123 login. Oke, ini untuk soal nomor satunya. Untuk form loginnya, lalu kita ke dashboard menu. Nah, di sini selamat malam. Nah, selamat pagi ya. Sudah pagi nih, saya ngerjakan pagi, ngerjain malam tes. Pagi kita coba. Oke, waktunya sudah sesuai. Di waktu pagi di sini ada informasi bahan ajar, ada tracking pengiriman, ada laporan. Di sini ada monitoring proses DO, ada rekap bahan ajar, lalu ada laporan, ada history bahan ajar. Di sini tampilan menu utamanya, dashboard menunya seperti ini ya. Tampilan menunya cuman mungkin belum sempurna karena tidak bisa diklik. Untuk tampilannya seperti ini. Oke, untuk soal nomor 2, untuk dashboard menunya saya buat seperti ini. Lalu untuk trackingnya, nah ini untuk tracking bahan ajarnya kita coba lagi untuk yang seperti tadi ya. Kalau kosong, nggak ada inputnya, maka akan tampil data tidak ditemukan ya. Kita coba DO 101. Nah, ini fungsi ya, kita cari maka akan tampil. Ini kita buat data dummy-nya tadi internal di dalam file HTML-nya. Di sini ada statusnya sudah diterima. Ini ada tampilannya sudah diterima 100% atas nama mahasiswa Ricky Firmansyah. Oke, lalu kita coba deliver di order 2. Nah, ini ada statusnya yang masih dalam perjalanan. Lalu kita 3. Nah, ini statusnya baru dikirim. Di sini ada progress barnya ya, sama semua dari yang sudah
sampai progres barnya 100%, yang dalam perjalanan atau transit progres bar 60%, yang siap dikirim atau baru mau dikirim ini progres barnya 30%. Lalu kita coba delivery order yang tidak tersedia ya. Nah, untuk delivery order nomor yang kita masukkan tidak ditemukan karena kita tidak buat dummy-nya ya. Tadi contohnya sampai 103 saja. Oke, lalu untuk informasi stok bahan ajar. Oke, ini kita coba ya. Oke, ini semua input harus diisi dengan benar dan stok harus berupa angka positif. Ini kita belum input angkanya, jadi ada keterangan seperti ini. Oke, ini kita sudah buat, nanti ntar akan ada tampil kode lokasi, kode barang. Kita coba input dulu ya. Jakarta 01, kode barang Asip 4301, nama bahan ajar pemrograman berbasis web PMP edisi 01, stok gudang 100, stok minimal 10. Kita tambahkan data stok. Oh, ada. Oke, PMP 10, stok 1, Jakarta, NKWI 4311. Oke, seperti ini ya. Edisi 12. Nah, tadi karena nggak tampil outputnya. Jadi kita buat komen seperti ini, cuman untuk outputnya, stoknya kita belum bisa tambahkan, hanya keterangan saja. Jadi untuk stok gudang ini hanya bisa dimasukkan angka. Kalau misalnya huruf, ini bisa. Coba yang ini. Oh, kalau di browser bisa ya. Angka, tapi angka yang sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai, harus diinput dengan benar, harus berupa angka positif. Oke, mungkin cukup dari saya untuk tugas tugas satunya sesuai penjelasan. Untuk tadi dummy datanya ada data.js. Di sini soalnya, wow, tinggal 10 jam ya. Oke, sampai di sini untuk tugas 1 video praktikum yang saya jelaskan. Untuk videonya nanti akan saya upload di YouTube. Saya sertakan untuk link videonya, juga untuk link GitHub untuk aplikasi untuk file HTML yang saya sertakan. Semua sudah ya. Tadi untuk ininya sudah semua. Untuk hierarki filenya juga sudah saya info di tadi di CSS nya ya, di VS Code nya. Di sini untuk hierarki filenya ya, kita bikin folder cita praktiknya, lalu ada folder aset, folder CSS, dan folder JS. Untuk file HTML di luar di dalam folder praktek, tidak dibuat folder sendiri. Oke, demikian untuk video praktikum yang saya buat. Nanti untuk link GitHub, link YouTube-nya akan saya sertakan di file yang saya upload. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.